Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan. Hari ini adalah suratul balad. Suratul balad. Iya, jumlah ayatnya 20 ayat saja. Suratul balad. Jumlah ayat 20 ayat dan ini tergolong daripada surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Itu adalah Makkiyah. Masya Allah, kita baca suratul balad ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini adalah sampai laqad khalaqnal insana fi kabad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bersumpah dengan balad ini. Al-balad itu adalah Al-balad. Boleh dikatakan tempat yang disumpahkan atau dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri ini, al-balad ini sampai dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala karena negeri ini adalah negeri yang Masya Allah di dalamnya ada Ka'bah. Dan di situ juga dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keagungan tempat ini satu karena ada Ka'bah, yang kedua karena di situ tempat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diucapkan la uqsimu bihadzal balad, yakni aqsama subhanahu wa ta'ala bil baladil haram wa hiya Makkah. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya balad ataupun Makkah al-Mukarramah. Ya, Makkah al-Mukarramah. La uqsimu bihadzal balad. Masya Allah. Ini kalau kita berbicara tentang kota Mekah, luar biasa. Kota Mekah, kota yang boleh dibilang dirindukan oleh setiap mukminin mukminat dimanapun berada. Bahkan beberapa tempat yang ada di kota Mekah ini ataupun Bunda bisa dicek, ternyata apa-apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda kiamat memang sudah sangat dekat, itu banyak sekali digambarkannya di kota Mekah. Misalnya salah satunya, apabila kota Mekah ini sudah terlihat subur kembali tanahnya, berarti dulu Mekah itu subur. Tapi berjalan dengan waktu menjadi kering. Rasulullah katakan apabila kota Mekah ini sudah kembali mulai subur, maka ketahuilah kalau kiamat itu sudah sangat dekat. Dan sekarang terbukti apa? Kota Mekah banyak pepohonannya. Di Arafah pun sudah banyak tumbuh-tumbuhannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak juga dengan mengatakan idza azimatil qata'im. Apabila nanti di kota Mekah ini sudah terlalu atau sudah banyak yang namanya semacam lubang semut yang diisi atau dilalui oleh para manusia, ternyata hal itu adalah sudah dibuktikan dengan adanya apa? Terowongan sudah banyak sekali di kota Mekah. Ya, sampai dengan mengatakan ya tatawaluna fil bunyan. Di kota Mekah ini Masya Allah, kotanya sekarang tanah bangunannya tinggi sekali. Ya, semuanya kalau dilihat dari tanda-tanda kiamat, rasa-rasanya sudah sangat-sangat dekat sekali. Karena apapun yang Rasulullah sampaikan tentang keadaan situasi Mekah dan Madinah, itu adalah sudah sangat terlihat nampak sekali kalau kiamat itu benar-benar sudah di ujung
Sudah di ujung sekali. Iya. La uqsimu bihadzal balad. Iya. Ini adalah bahwa sesungguhnya Allah ini dengan bersumpah, iya. Yakni dengan negeri ini. Negeri apa? Demi Mekah, demi kota Mekah, seperti itu. Demi kota Mekah. Demi tanah haram. Kadang-kadang dikatakan tanah haram, tapi di antara kita tidak tahu kenapa dikatakan tanah haram. Iya, tanah haram itu karena apa? Haram bagi orang kafir untuk menginjakan kakinya di sana. Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Jadi kenapa dikatakan tanah haram? Jawabannya karena di situ diharamkan orang kafir untuk datang ke sana. Kenapa dikatakan tanah haram? Karena di situ tidak boleh yang namanya bertumpah darah. Kenapa di sana dikatakan tanah haram? Karena di sana tidak boleh ada orang mengambil pepohonan ataupun binatang untuk disembelih atau diambil dagingnya atau hanya untuk dipelihara atau diburu, tidak boleh. Jadi biarkan tanah haram ini adalah binatang-binatangnya berada dalam keadaan keamanan. Masya Allah, tanah haram. Iya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Maknanya hillun itu adalah halal. Lawannya halal apa? Haram. Masya Allah, lawannya halal adalah haram. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya Rasulullah, aku halalkan engkau ketika nanti mau masuk ke kota Mekah. Kan tadi tanah haram ya. Tanah haram itu tidak boleh apa? Bertumpah darah. Tidak boleh mengambil binatang-binatang yang ada di sananya. Tidak boleh orang kafir datang ke sana. Di sini wa anta hillum bihadzal balad. Ya Rasulullah, kamu itu halal di tempat ini. Maksudnya halal di tempat ini apa? Ada beberapa pendapat. Namun disampaikan kalau nanti Rasulullah mau futuh Mekah, mau mengambil alih kota Mekah, Rasulullah mau mengambil kota Mekah, ternyata harus ada peperangan di kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Engkau halal masalah ini. Bisa dipahami ya? Kan di Mekah itu nggak boleh apa? Nggak boleh perang. Tapi jika anda nanti mau menyerang kota Mekah karena mau merebut kekuasaan kota Mekah, karena di situ orang kafir, wa anta hillum bihadzal balad, kamu halal untuk melakukan hal ini. Tidak ada larangan buat kamu. Seperti itu. Wa anta hillum bihadzal balad. Bisa dipahami nih ya? Iya, wa anta hillum, dan kamu halal bihadzal balad, untuk tempat ini. Untuk apa? Jika memang nanti begitu mau futuh Mekah, ternyata di sana orang kafir melawan, anta halal. Anda halal untuk apa? Untuk menyerangnya. Wa anta hillum bihadzal balad. Subhanallah. Iya. Selanjutnya, wa walidi wa ma walad. Dan Allah juga bersumpah. Walidi wa ma walad, al walid. Kalau dikatakan wa walidi wa ma walad, cukup banyak para alim ulama. Namun singkat saya katakan, wa walid itu adalah al walid, maknanya adalah orang tua. Orang tua yang paling tinggi. Orang tua di atas orang tua di atas orang tua di orang atas, ujung-ujungnya mentok ke siapa? Adam. Wa walid, dan Allah bersumpah kepada Adam. Dan aku bersumpah dan Allah bersumpah, wa walidi wa ma walad. Iya. Dan Allah bersumpah, subhanallah, bersumpah atas nama Adam dan putra-putranya dan keturunannya. Subhanallah. Dan di sini Adam dijadikan wa walidi wal walid, para alim ulama mengatakan Adam. Dengan matan wa ma walad, dan apa-apa yang dari keturunannya Adam. Jadi manusia dijadikan apa namanya? Untuk bersumpah di sini wa walidi wa ma walad. Iya. Apa isi daripada sumpahnya? Jawabul qasam. Dijawab, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia telah diciptakan dalam keadaan kabad. Kabad itu apa? Apa? Siapa ya? Capek, ta'ab. Ta'ab. Iya. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Capek. Sekarang kira-kira orang yang cari nafkah halal capek. Capek. Orang yang cari nafkah haram capek nggak kira-kira? Capek. Capek. Orang sekarang tidur terus nggak usah ngaji, capek nggak? Capek. Ngaji juga capek. Nah, capek dari innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Apapun yang telah Anda usahakan, apapun yang telah Anda membuat capek, keringat yang Anda keluarkan, itu famulaqih, akan jumpa hasil yang Anda capekkan di dunia kelak di akhirat. Akan jumpa. Iya. Jadi innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Apapun yang Anda usahakan di dunia ini sehingga Anda membuat Anda capek, itu akan ketemu di ujungnya seperti apa? Akhirnya seperti apa? Akan jumpa. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kenapa? Karena laqad khalaqnal insana fi kabad. Karena manusia ini diciptakan atau dibuat atau diciptakan dalam keadaan apa? Susah payah.
Susah payah itu bukan maksudnya Allah susah payah cipta manusia, bukan. Manusia sendiri yang susah payah. Allah itu bikin sesuatu yang baik segala, tapi kita sendiri bikin susah payah. Ada suudzon, jadi susah payah hidup ini. Ada hasad, jadi susah payah dalam hidup ini. Jadi semua yang bikin susah payah itu apa? Kita yang bikin susah payah itu kita. Sampai nanti di akhirat orang bisa menjadi ahli neraka karena apa? Karena dirinya. Ya, Anda bersusah payah untuk apa? Kalau bersusah payah di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang bersusah payah di mana? Di dunia, lalu mendapatkan kerugian di akhirat. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ini mirip dengan kata-kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan selalu lelah, capek, keluh kesah. Seperti itu. Coba saja orang yang belum menikah. Capek nggak kira-kira? Capek. Setelah itu dia capek nih, gimana nih belum ada jodohnya. Capek. Habis itu ada jodohnya. Dia nikah juga capek. Capek. Habis itu dia udah nikah, belum punya anak. Capek. Capek juga. Habis itu hamil, capek nggak? Capek. Habis itu melahirkan. Capek. Habis itu apa lagi? Membesarkan. Capek. Dari mulai hamil, dibuayan, capek, merangkak, capek, jalan, capek, disekolahkan di TK, capek, di SD, capek, di SMU-nya, capek, subhanallah, capek. Sampai nanti kuliah, capek. Ini nanti anak kita nih, udah kuliah, selesai kuliahnya belum dapat kerjaan, capek nggak? Capek. Habis itu anak itu udah dapat kuliah. Udah kuliah, belum dapat kerjaan, capek. Alhamdulillah dapat kerjaan, cuma satu lagi belum dapat jodohnya, capek. Habis itu dapat jodohnya, anak kita dapat jodohnya nih, alhamdulillah dapat jodohnya. Ibu nikahin anak, capek nggak? Capek. Habis gitu anak udah nikah, alhamdulillah, cuma nih anak kenapa belum punya anak ya? Capek, belum hamil. Alhamdulillah hamil, sedikit-sedikit, mak gimana nih mak hamil, gimana? Capek lagi orang tuanya. Habis itu lahirin, capek lagi nggak orang tuanya? Capek. Habis itu punya cucu, capek ngurusin cucunya? Capek. Subhanallah. Nah, ibu jangan bilang, oh kalau gitu kok begitu. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Iya. Jadi nggak ada di dunia ini nggak capek, itu nggak ada. Kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat? Meninggal belum istirahat. Masih panjang urusannya. Barzakh, mahsyar, hisab, masih capek urusannya. Lelah banget ya. Iya, makanya di dunia ini hanya sebentar. Yang penting kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau orang bilang apa, mau bagaimana, kita ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Capek. Emang capek beneran, capek. Sampai kapan capek? Nanti kalau sudah meninggal, oh tambah dahsyat lagi. Dihitung apa yang kita lakukan di dunia. Iya. Di mahsyar, oh tambah capek lagi. Dihisab, itu yang deg-degan. Kapan kita istirahatnya? Di Siratul Mustaqim, makin repot. Di sirat maksud saya punten. Setelah itu apa? Kalau kita istirahat kapan? Idza waqa'ta qadamaika bil jannah. Kalau kaki Anda sudah mendarat di sorga, baru Anda istirahat. Itu dia. Subhanallah. Apabila kaki Anda sudah mendarat di sorga, sebelah saja, nggak usah dua-duanya, sebelah saja itu sudah istirahat. Berarti kita ini sebelum masuk sorga capek. Tapi capeknya di akhirat ini nanti, di barzakh, mahsyar, hisab, sirat, capeknya itu Anda yang membuatnya di sini sekarang. Apabila di sini capek karena untuk kepada Allah, maka setelah wafat semua lancar. Saya dipahami ya? Tapi kalau saat ini Anda capeknya bukan di jalan Allah, begitu wafat makin capek. Makin capek. Udahlah, kalau begitu kita capek, mau maksiat capek, mau berbuat baik capek, mendingan kita berbuat baik capek, karena di akhirat nanti lancar. Gitu ya. Subhanallah. Sekarang ya Rabb, apa sih urusannya kita? Kenapa susah memaafkan orang lain misalnya? Kenapa gitu ya? Kenapa susah minta maaf gitu? Kenapa susah gitu? Iya, kenapa susah misalnya untuk qiraatul Quran misalnya? Apa buat susahnya? Kenapa susah untuk taqarrub kepada Allah? Ya itu naudzubillah, itu istilahnya hawa nafsu kita, menjauhkan diri dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap capek yang Anda lakukan akan menghasilkan apa kelak di akhirat. Satu langkah, dua langkah yang Anda kerjakan, yang Bunda kerjakan,
itu nanti akan berefek apa di akhirat? Apakah berefek baik atau berefek buruk? Keringat yang ibu keluar, apakah berefek baik atau berefek buruk? Seperti itu. Di sana dikatakan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Subhanallah. Coba mau bikin apa? Tubuh ini mau dibikin apa? Capek ini mau dibikin apa? Maka wallahu a'lam, kita ini Masya Allah selalu berkeinginan semoga amalan kita ini selalu membuat takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek? Iya capek. Makanya dalam keadaan saum ini Masya Allah, ibu tahu yang namanya saum, yang namanya qiraatul Quran, itu memberikan syafaat kelak di akhirat. Jadi ada orang kelak di akhirat, subhanallah, orang itu sudah pasrah menuju ke neraka karena sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sedang pasrah menuju ke neraka, tiba-tiba saumnya memanggil, "Hai fulan, fulan, fulan." Ibu noleh, "Siapa kamu?" "Kamu gak kenal aku ada saummu yang selama ini kau kerjakan. Aku Senin Kemismu yang selama ini kau kerjakan. Aku Ramadan yang selama ini kau kerjakan." Saum memberikan syafaat. Seperti halnya engkau telah menjaga perutmu, telah menjaga laparmu. Subhanallah, hari ini aku akan menjagamu dari api neraka. Subhanallah. Ya Rabb, aku adalah lapar dan haus yang diderita atau yang dirasakan oleh fulan. Selama sekian hari dia saum, selama sekian bulan dia saum, selama sekian tahun dia istiqamah saum. Misalnya, iya, maka aku sekarang lapar yang dia rasakan, aku haus yang dia rasakan, hari ini aku akan menjaga dia seperti dia menjaga lapar dan haus. Bagaimana? Aku ingin menariknya dari api neraka. Subhanallah. Itu adalah saum yang kita rasakan. Ini saum yang kita rasakan sekarang. Pun sama qiraatul Quran. Masya Allah. Satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat. Dibaca terus. Begitu ada orang yang mau masuk neraka, naudzubillah. Begitu dipanggil, "Ya fulan, kamu siapa?" "Aku adalah bacaan Quran yang selama ini kau dibaca." Subhanallah. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan bahwa yang namanya apa? Saum. Iya, lalu qiraatul Quran, subhan yashfa'ani yaumil qiyamah, memberikan syafaat di hari kiamat. Anda siapa? Aku adalah qiraatul Quran yang selama ini kau jaga. Engkau telah menjagaku dengan hafalanmu, telah menjagaku dengan bacaanmu, maka hari ini aku menjagamu dari api neraka. Subhanallah. Luar biasa. Apapun yang kita jaga saat ini, pastikan kita akan dijaga oleh yang kita jaga di dunia, namun kelak di akhirat mereka akan menjaga kita agar tidak tersentuh dengan api neraka. Termasuk bunda, sekarang biasanya kalau kita ingin memamerkan sesuatu yang kita miliki, ingin memamerkan apa yang kita punya, iya, tubuh yang kita punya ingin dipamerkan mungkin, rambut yang kita punya ingin diperlihatkan mungkin, subhanallah, tapi ditutupnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda bunda tahu, rambut sehelai rambut yang ibu miliki kelak akan bicara ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, aku rambutnya fulana, selama sekian tahun aku ditutup, tidak boleh dilihat oleh siapapun, maka dia telah menutup aku selama sekian tahun, hari ini aku ingin menutupnya dari api neraka." Subhanallah. Maka bahagialah orang-orang berhijab, berbahagialah orang-orang berjilbab, karena hakikatnya itu bukan kepentingan di dunia saja, tapi kelak di akhirat akan mencari siapa pemiliknya. Bayangkan saja kalau sehelai rambut akan berbicara, ada berapa rambut di situ. Subhanallah, wallahu a'lam. Jadi bahagialah dari semua apa yang ada, lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini dalam keadaan keluh kesah, capek. Maka tolong, capek yang kita lakukan itu bagaimana caranya agar berharga. Di dunia ini hanya sebentar, 70 tahun aja sudah jarang. 60 tahun sudah repot. Iya. Subhanallah, 70 tahun, 80 tahun apalagi. Nah, di waktu yang sangat simpel ini, mungkin di sini bunda yang usianya 50 tahun, 40 tahun, subhanallah. Iya, tapi punten ini rata-rata 30 tahunan semua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kalau usia 40 tahun, subhanallah. Kalau sudah 40 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? 40, 50, 60, 20 tahun lagi. Iya, hanya tinggal 20 tahun lagi. Yang sudah 50 tahun berarti hanya tinggal seperti itu kira-kira, ya. Tapi kan yang namanya itu pun kalau sampai, kalau tidak, ya bagaimana? Subhanallah. Itu pun kalau sampai, kalau tidak bagaimana? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan untuk bunda yang berbahagia, waktu yang sangat simpel ini, biarkan keringat kita keluar, biarkan capek kita ada, tapi jangan dibiarkan kita keluar daripada syariat Islam. Saya ulangi lagi. Biarkan keringat keluar, biarkan capek ada, tapi jangan dibiarkan kita ini berada di dalam atau di luar syariat Islam. Makanya punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kunci yang ada hati dan lisan itu luar biasa.
ada satu perkataan yang luar biasa, saya lupa, iya. Kadang-kadang sobat terbersit saja, lalu dengan mengatakan punten, subhanallah, ada yang dengan menyebutkan cucilah hatimu sebelum mencuci wajahmu. Karena apa? Hati dicuci baru wajahnya akan terang. Iya, kalau hatinya tidak pernah dicuci, kusem terus wajahnya. Kadang-kadang orang memperhatikan wajah dicuci tapi hatinya tidak pernah dicuci. Cuci hatimu sebelum mencuci wajahmu. Subhanallah. Dan cuci lisanmu sebelum mencuci tanganmu. Lisan itu dicuci baik. Jadi lisan dan hati itu adalah luar biasa. Boleh dibilang itu adalah corona, dua sejoli yang susah untuk dipisahkan. Hati dan lisan. Mananya hati demi apa? Demi wajah kita basyasyah. Lisan membuat orang lain bahagia. Orang bisa bahagia nggak dengan lisan? Bahagia. Maka cuci lisannya banyak-banyak. Subhanallah. Hati bisa membuat orang senang melihat kita. Kenapa? Karena hatinya itu mencerminkan wajah. Yang susah hatinya apa wajahnya? Hatinya, karena hati susah, wajahnya kelihatan. Subhanallah. Yang bahagia hatinya apa wajahnya? Hatinya, tapi wajahnya terlihat apa? Bahagia. Nggak mungkin ada orang, coba sini kamu bahagia apa susah ya? Lihat hatinya, nggak ada. Lihat aja wajahnya. Wajah bahagia, wajah susah ketahuan. Nih lihat semuanya nih, wajah apa nih? Amin, Masya Allah, wajah bahagia. Iyalah, suaminya mau dapat THR, gimana nggak? Wajah bahagia, semuanya wajah bahagia. Ya, semuanya wajah bahagia. Ya, kenapa? Karena melaksanakan saum, lis-shaimi farhatan. Orang yang melaksanakan saum itu mendapatkan dua kebahagiaan luar biasa. Luar biasa. Kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka. Ketika berbuka bahagia nggak? Bahagia karena mau apa? Bukan karena mau sholat maghrib. Ya Allah. Karena mau, itu Allah bilang mau pertemuan aku apa pertemuan sama makanan? Makanan dipikirin. Subhanallah. Iya. Kadang-kadang buka bersama, berjamaahnya nggak bersama. Itu ada tuh beberapa hari yang kita buka bersama. Iya, saya buka bersama, datang ke sana. Begitu Allah Akbar, azan, kita buka bersama sih bukanya. Begitu sholatnya masing-masing aja, masing-masing. Astagfirullahaladzim. Buka bersama, berjamaah tidak. Bagaimana itu? Jadi kalau buka bersama, ya sholat pun bersama. Subhanallah. Iya. Jadi lihat, saya ulangi lagi, hati. Saya katakan biar kita capek, biarkan kita keluar keringat, biarkan kita lelah, tapi jangan dibiarkan jalan ataupun langkah kita di luar jalan Allah. Seperti itu. Lalu laqad khalaqnal insana fi kabad. Iya ya Allah, memang kita selalu capek terus. Saya akan gunakan capek ini di jalanmu ya Allah. Ikrarkan dalam hati ini. Ya benar. Allah laqad khalaqnal insana fi kabad. Benar ya Allah. Kabad, selalu capek, melelahkan. Subhanallah. Dan dunia ini tidak ada yang tidak capek. Kapan istirahatnya? Kalau kita nanti sudah di sorga. Itu istirahat, Masya Allah, total istirahatnya juga. Total istirahat, nggak ada itu. Pokoknya di sorga itu, Masya Allah, satu orang pun selalu bertasbih. Nafasnya, kita kan nafasin, ya. Kalau di sorga itu nafasnya Subhanallah, 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 Subhanallah. Seperti itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nggak capek apa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah terus? Kalau coba bilang sini, Subhanallah, 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 capek nggak kira-kira? Kayaknya ada capeknya. Sahabat nanya, anda tadi akhirat nggak capek? Rasulullah menjawab, apakah anda capek bernafas? Ibu capek nggak bernafas? Enggak ya? Nah sama, di akhirat itu tasbih itu seperti nafas bunda, seperti nafas kita. Maka perbanyak tasbih, sampai perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, perbanyaklah tasbih. Kata Nabi Ibrahim, amanat kepada Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj, perbanyaklah tasbih. Kenapa? Karena tasbih itu adalah ghirasul jannah. Masya Allah, tanamannya ahli jannah. Luar biasa. Makanya tasbih itu luar biasa. Sekali lagi, kita capek, tapi gunakan capek ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dulu di zaman Rasul SAW, ada seorang laki-laki namanya Abul Asyad bin Kiladah. Iya, Abul Asyad terkenal. Orang ini orang kuat sekali, kokoh. Sampai orang di Mekah kalau melihat Abul Asyad, oh orang kuat, orang kokoh, orang nggak bisa ada yang mengalahkan. Saking kuatnya Abul Asyad ini. Kalau dia nyimpan kulit onta, kan kalau sudah disembelih kulitnya di apa? Dikuliti, diseset gitu ya. Terus kulitnya disimpan. Setelah kulitnya disimpan, diinjak oleh kakinya begini, diinjak kakinya, ditarik oleh orang-orang, itu nggak bakal jatuh dia. Nggak bakal jatuh. Yang ada marah robek kulitnya. Karena saking injakannya kuat. Orang sangat takut sekali. Sampai orang ini mengatakan kata-katanya, man aqwa minni. Siapa yang berani denganku? Siapa yang paling kuat dari antara kita? Siapa? Pokoknya orang itu sombong sekali dengan kekuatannya, apa yang dimilikinya.
Sampai orang Mekah semuanya kalau melihat Abul Asyad itu ada orang paling kuat, orang nomor satu, orang paling hebat. Lalu Allah katakan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah satu saat nanti, maksudnya apakah mereka mengira, mereka itu apakah dia sendiri, apa semuanya mengira tidak ada orang yang dapat mengalahkan orang ini? Padahal sekuat-kuatnya kalau udah 80 tahun gimana? 10 tahun seperti apa? Subhanallah. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Nggak diapa-apain juga sama usia, habis itu. Habis. Coba petinju yang kokoh, yang kuat, wah yang hebat. Sekarang apa yang terjadi kalau sudah 100 tahun? Bisa tinju lagi nggak? Boro-boro pasang apa? Sarung aja susah. Gimana coba? Iya, mau berdiri aja ngelihat musuh tuh dari mana ini? Subhanallah. Kenapa? Nah, dengan mengatakan ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, apakah mengira orang itu gagah dan kuat dan seperti apa? Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nggak usah Anda kalahkan, tunggu aja waktunya. Nanti juga apa? Habis. Nanti juga habis. Coba, subhanallah. Kalaupun bukan bicarakan apa-apa, tapi sebagai contoh saja. Ibu saya, masya Allah, saya tahu persis. Kalau lagi saya karena saya tahu persis orang tua saya, ibu saya, masya Allah. Kalau seandainya sudah bawa pedang keluar, itu laki-laki pada keluar semuanya, takut. Jadi kalau subuh-subuh, kalau misalnya ada maling, di rumah, maklum kita di pesantren di ujung. Rumah kami ini di Cintawana itu di pesantren, rumah kami paling di ujung. Iya. Di belakangnya itu hutan. Sering sekali istilahnya para pencuri datang. Kalau sudah tek pencuri datang, ibu kalau pencuri datang malam-malam mau ngapain ibu? Takut ya. Kalau ibu saya ini masya Allah keluar dengan pedangnya. Dia teriak, turun. Lari semuanya. Subhanallah. Memang terkenalnya itu pendekar di kampungnya. Main pedangnya jago segala macam. Waduh luar biasa. Jadi kalau pengajian tuh jalan semalam tuh 6 kilo, 7 kilo nggak ada masalah. Subhanallah. Pengajian tuh luar biasa. Dan subhanallah. Tapi coba, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Saya nggak mengira kalau seandainya kekuatannya dulu seperti apa. Sekarang saya candain, mah mau main pedang lagi. Ketawa dia. Boro-boro main pedang, berdiri aja susah. Boro-boro main pedang, garuk aja susah. Subhanallah. Jadi kalau saya ceritakan lagi menghibur, pendekar jadi begini. Ketawa, subhanallah. Pendekar jadi begini. Kalau lagi di panggung, lagi tausiah, di kampung kan tausiah. Kalau ada yang macam-macam, kamu maju sini. Subhanallah. Itu galak sekali. Memang terkenal di pesantren. Tapi sekarang, subhanallah, saya bilang udah di rumah aja. Kenapa? Biar pendekarnya adem di sini. Pendekarnya adem. Tapi subhanallah, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai sehat. Terima kasih dengan doanya. Masya Allah, itu kalau udah ngaji Quran sekarang udah mulai kenceng lagi. Iya. Jam 3 sudah telepon ke pesantren. Ke adik-adik saya telepon. Bangun, beres. Mah, baru jam 3, biarin. Halo, bangun. Satu-satu, subhanallah. Semuanya ditelepon satu-satu jam 3. Saya bilang, paling adik saya, iya tidur lagi. Saya telepon. Lah ngapain? Ngantuk tidur lagi. Ya bener tuh kan. Soal jam 3 dibangunin, suruh beres-beres, suruh bangunin santri segala macam. Ya gimana itu seperti itu ya. Jadi subhanallah, dengan mata siapapun yang kuat di muka bumi ini ujung-ujungnya kan apa? Habis. Nggak usah dikalahkan, nanti kalah sendiri. Waktu yang mengalahkannya. Coba seganteng apapun, coba cek sekarang. Apa yang akan terjadi? Sudah 80 tahun masih ganteng? Bukan ganteng lagi, lucu, paling gitu. Subhanallah. Iya. Dulunya gagah ganteng luar biasa, nggak usah jauh-jauh. Cobalah ibu lihat siapa, nggak usah disebut namanya. Misalnya dulu yang terkenal gantengnya siapa, sampai se-Indonesia tahu. Sekarang coba lihat seperti apa. Iya begitu ya, kita juga begitu nanti. Subhanallah, kita juga begitu. Subhanallah. Nah, lihat ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Iya. Dulu yang namanya Abul Asyad, ini orang gagah. Lalu Allah katakan ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah Anda mengira nggak bakalan terkalahkan orang itu? Nggak usah Anda kalahkan, nanti juga habis dengan usianya. Subhanallah. Iya. Padahal yang membuat dia kuat, yang membuat dia berotot, yang membuat dia bisa ngepal, yang membuat dia bisa berlari, itu semua dikasih sama siapa? Allah. Dan ada batasnya? Ada. Satu lagi, ada orang namanya Haris bin Amir. Haris bin Amir ini adalah orang yang kaya di kota Mekah. Tapi apa? Hartanya dia gunakan untuk apa? Hartanya digunakan untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Hartanya itu gimana caranya agar dakwah Rasulullah tidak berjalan? Oh, hartanya dikeluarkan. Subhanallah. Punten,
Lalu dia mengatakan, yaqul, mereka bilang, ahlaktu malal lubada. Iya, aku telah mengeluarkan harta dengan banyak untuk menjegal dakwah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ahlaktu malal lubada. Aku telah menginfakkan hartaku lebih banyak untuk apa? Menjegal daripada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, yang kasih harta kepada dia siapa? Allah. Dia keluarkan, capek nggak ngeluarin harta di luar jalan Allah? Capek juga. Tapi punten, ini mengeluarkan harta di luar jalan Allah, capek. Ini mengeluarkan harta di jalan Allah juga capek. Hasilnya beda nggak? Beda. Satu kekuatan yang tadi pakai dengan kesombongan, yang satu punya kekuatan digunakan untuk berada di jalan Allah. Beda hasilnya? Beda. Orang yang kuat, orang yang berharta sama-sama capek, tapi sama-sama punten, sama-sama capek, sama-sama bergerak, tapi hasilnya yang berbeda. Seperti itu. Iya. Satu orang tadi Abul Asyad punya kekuatan. Ada mungkin orang yang tidak punya kekuatan seperti Abul Asyad, tapi kekuatan yang minim itu digunakan di jalan Allah, ini lebih manfaat. Ada yang punya harta banyak, seperti Harits bin Amir, ini, iya, tapi habis hartanya digunakan untuk apa? Berada di mana? Di luar jalan Allah. Mungkin ada yang lainnya berada di jalan Allah, berarti hasilnya bermanfaat. Sekarang saya tanya ayahanda bunda atau bunda yang berbahagia, ibu punya kekuatan, masya Allah, ibu bisa bergerak, bisa berjalan. Semuanya berjalan. Ada yang di jalan Allah dan ada yang tidak di jalan Allah. Harta punya, ada yang dikeluarkan di jalan Allah dan ada yang tidak dikeluarkan di jalan Allah. Hasilnya pasti beda. Seperti itu. Iya, hasilnya pasti beda. Ini yang namanya Harits bin Amir bangga sekali telah menghabiskan hartanya untuk apa? Menjegal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada yang seperti itu sekarang? Mungkin ada. Bagaimana caranya agar dakwah berhenti? Bagaimana caranya untuk menghentikan syariat Islam yang ada dengan harta yang ada? Naudzubillah. Iya. Allah katakan, ayahsabu allam yarahu ahad. Subhanallah. Iya. Ini kalau mau dibaca gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga boleh baca begini. Kalau yang sini yaqulu ahlaktu malal lubada, gitu kan? Dalam qiraah yang lain Rasulullah pernah membaca yaqulu ahlaktu malal lubada. Jadi bukan lubada tapi lubbada juga boleh. Ini mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam qiraat sab'ah, iya. Ataupun seperti ayahsabu allam yarahu ahad. Boleh dibaca ayahsibu allam yarahu ahad. Iya, itu adalah sampai ke qiraat atau dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah baiknya kalau kita membaca jadi imam tidak usah pakai qiraah yang aneh-aneh. Yang ini saja. Iya, yang aneh-aneh saja. Apalagi kalau dengan langgam Jawa. Iya. Seperti itu. Ini lubbada ataupun lubada boleh, ya. Atau dikatakan ayah sabu atau ayah sibu, silakan. Lihat tadi yang namanya Abul Asyad, yang kedua namanya Harits bin Amir. Ini diberikan kekuatan, ini diberikan harta, tapi semua digunakan untuk di luar jalan Allah. Allah tanya, alam naj'al lahu ainain, kata Allah. Iya, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Mikir nggak ya mereka itu maksudnya berdua, tapi untuk kita semuanya, bahwa apa yang kita miliki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain. Coba ibu punya modal mata, dengan mata ini bisa banyak aktivitas. Walisana wa syafatain, dengan lisan ini pun bunda bisa menggunakan aktivitas apa saja. Saya sampaikan untuk bunda yang berbahagia, kita mendapatkan segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Maknanya modal yang Anda miliki adalah tubuh ini. Modal yang kita miliki ini adalah tubuh. Mata, masya Allah, telinga, hidung, semuanya modalnya. Modalnya semuanya wa lisana wa syafatain. Ini semua modal dari Allah Subhanahu wa taala. Mau yang kuat, mau yang kaya, insya Allah modalnya semua pasti modalnya semua datang dari siapa? Allah. Enggak kok, ini hasil belajar dari saya. Siapa yang kasih otaknya? Iya. Enggak, ini hasil kerja saya segala macam. Siapa yang kasih hidupnya? Pokoknya tidak pernah lepas daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanya, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain? Bukankah yang namanya Abul Asyad dan Harits bin Amir itu juga adalah aku yang menjadikan dia seperti itu? Sama, yang menjadikan kita begini pun siapa? Allah. Iya. Wahdainahun najdain. Nah, lihat. Saya sampaikan. Ibu sekarang bisa jalan, ibu sekarang bisa baca, ibu sekarang bisa menghirup udara, ibu sekarang bisa nulis, ibu sekarang bisa mendengar, ibu sekarang bisa bicara. Semuanya
Alhamdulillah. Dari siapa? Allah. Semua apa yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah katakan wahadainahun najdain. Aku nggak memaksa ya. Aku pilihkan kepada kalian dua jalur. Mau kepada yang baik, apa mau kepada yang buruk. Subhanallah. Dalam ayat lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wahadainahun najdain. Nah, Anda sekarang punya akal, Anda punya hati, Anda punya mata, Anda punya telinga, Anda punya tangan, punya kaki, punya semuanya yang aku berikan. Aku nggak memaksa. Fahadainahun najdain, wahadainahun najdain. Aku berikan jalur nih. Mau jalan jelek apa jalan buruk? Silakan pilih. Sekarang Bunda, jangan ada alasan dengan menyebutkan, saya nggak tahu sih jalan baik. Nggak ada alasan. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus para nabi. Khusus untuk kita Nabi Muhammad SAW akhir zaman. Nabi Muhammad tidak ada warasatul anbiya, para alim ulama. Nggak ada alasannya. Sekarang saya tanya, untuk apa Allah mengutus nabi dan rasul? Jawabannya untuk menunjukkan jalan yang benarnya. Karena di situ ada jalan buruk dan ada jalan baik. Bisa dipahami nih ya. Wadainahun najdain. Aku nggak maksa loh. Mau mengambil kanan apa ambil kiri terserah. Tapi aku akan tunjukkan jalan yang benar ya. Nih, ambil yang dijalankan oleh para nabi dan para rasul, ambillah ini. Ambillah jalan yang ini. Wadainahun najdain. Lalu Allah tunjukkan, lihat, salah satu daripada jalan yang baik ini. Falak tahamal aqabah. Ini pertanyaan. Apalak tahamal aqabah? Mau nggak? Istilahnya apalak tahamal aqabah? Kiranya mau nggak Anda ini? Kira-kira kita mau nggak? Atau kita semuanya? Apalak tahamal aqabah? Kalau di sini kan falak tahamal aqabah. Ini para pertanyaan. Apalak tahamal aqabah? Iya, iqtahama itu adalah masuk dengan kekuatan. Misalnya pintu tertutup, dibuka nggak bisa, digini nggak bisa. Akhirnya harus dorong dengan tubuh. Mundur dulu, jebret. Nah, begitu masuk itu iqtiham. Iya, jadi masuk dengan cepat dan kuat. Seperti itu. Lalu punten, kalau masuk dengan cepat dan kuat, berarti apa yang terjadi? Saking susahnya nabrak itu. Dan begitu masuk dengan cepat dan kuat, ibu bisa ngebayangin orang masuk pintu cuma begini, ya, atau orang masuk pintu istilahnya dengan kekuatan dan dengan tenaga. Nah, itu namanya iqtiham. Bisa dipahami nggak Bunda? Seperti itu. Jadi seolah-olah ini dengan kekuatan dan dengan cepat. Dua. Apalak tahamal aqabah? Apakah Anda tidak mau aqabah itu saking susahnya? Kalau ibu berjalan rata itu gampang. Kalau turun lebih hati-hati. Kenapa? Gampang juga, ya. Tapi kalau nanjak gimana? Terjal, pelan-pelan. Nah, seolah-olah Allah katakan, afalak tahamal aqabah? Mau nggak kamu itu masuk dengan cepat dengan kekuatanmu untuk mendaki sesuatu yang susah? Maksudnya apa? Siapapun yang bersusah payah di dunia untuk mendapatkan ridho Allah, maka di akhirat dia akan bermudah-mudah. Ya. Dan siapapun yang bermudah-mudah mengambil untuk yang di dunia, yakinkan di akhirat dia akan mendapatkan susah dan susah. Maka dikatakan apalak tahamal aqabah? Mau, apakah kita siap untuk apa? Untuk nabrak, untuk masuk dengan cepat dan full kekuatan. Untuk apa? Masuk ke tempat yang susah. Maksudnya apa tempat yang susah itu? Wa ma adraka mal aqabah. Subhanallah, iya. Dengan mengatakan amalan apa ya yang dapat mendobrak dengan cepat sehingga menjadi ridho Allah jatuh kepada kita? Iya, sehingga cinta Allah jatuh kepada kita. Apa amalan itu? Wa ma adraka mal aqabah. Apa amalannya? Pertama, fakku raqabah. Jadi seolah-olah begini Bunda. Kan tadi ditunjukkan ada dua jalan ya. Ditunjukkan berapa? Dua jalan. Ada jalan baik dan ada jalan buruk. Allah utus para nabi untuk mengarahkan kepada jalan yang baik agar menuju ke sorga. Mau nggak agar Anda bisa cepat menuju sorga? Masya Allah. Berarti harus punya kekuatan yang cepat dan kokoh. Dobrak itu. Apa kekuatan yang cepat dan kokoh itu dapat mendobrak sehingga bisa sampai ke sorga? Satu, fakku raqabah. Apa fakku raqabah? Bebaskan hamba saya. Iya. Ataupun tolong orang yang susah. Bisa. Fakku raqabah. Fakku raqabah.
Iya, bebaskan orang yang dalam kesulitan. Fakku raqabah, tapi harus benar-benar dalam kesulitan. Jangan menyulit-nyulitkan diri. Ataupun jangan pura-pura, ya kan banyak sekarang yang pura-pura kesulitan. Iya, fakku raqabah. Satu itu bebaskan orang yang dalam kesulitan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau Anda memberi makanan kepada orang yang sedang dalam keadaan kelaparan. Masya Allah. Itu. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, beri makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Selanjutnya, yatiman dza maqrabah, atau kepada orang-orang yatim yang sangat dekat dengan Anda. Maksud dekat dengan Anda itu bisa keluarga, bisa, ataupun orangnya jauh tapi apa, dekat di hati, boleh. Yatiman dza maqrabah, muqarrabin, yatiman dza maqrabah. Lihat, bebaskan kesulitan orang lain. Awal mulanya adalah seperti yang disebut dengan fakku raqabah. Para alim ulama bisa mengartikan fakku raqabah ini dengan menyebutkan ya i'taqu raqabah, ya i'taqu raqabah, ataupun membebaskan tawanan. Masya Allah. Iya, membebaskan tawanan, membebaskan budak atau membebaskan tawanan. Ini adalah, sekarang masih ada nggak tawanan? Tawanan ada nggak tawanan? Tawanan perang kayaknya ada ya, masih ada di luar negeri atau di Syria mungkin, atau di Palestina ada tawanan. Tapi bagaimana susahnya, ya, sampai punten. Rasul ada perkataan yang disampaikan, fukul asir walau kallafakum bijami amwalil mu'minin. Itu perkataannya, dengan menyebutkan bebaskan satu tawanan walaupun harus menghabiskan seluruh harta orang mukminin mukminat. Itu adalah wajib membebaskan tawanan itu. Tapi sekarang masih banyak tawanan. Fakku raqabah, bebaskan tawanan. Satu. Dua, it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makanan kepada orang yang dalam keadaan lapar. Iya. Yatiman dza maqrabah, memberikan makanan kepada yatim. Tapi kalau diusahakan yang terdekat keluarga misalnya, ataupun orang yang dekat dengan di hati, boleh. Kenapa? Ketika Anda berinfak kepada keluarga, Anda dapat dua pahala. Satu, infaknya, yang kedua silaturahimnya. Iya. Tapi kalau Anda yang tidak kenal, nggak kenal misalnya, udah langsung dikasih aja. Itu hanya bagian daripada infak saja. Infak saja dapat pahalanya, sedekahnya. Iya. Tapi kalau kepada yang kenal, keluarga misalnya, atau sahabat dekat punya yatim atau segala macam, diserahkan, itu adalah apa? Punten, apa namanya? Dapat dua pahala. Satu, pahala apa? Sedekah. Yang kedua, silaturahim. Subhanallah. Silakan. Banyak sekali yatim-yatim yang ada. Apalagi kalau yang punya di kampung-kampungnya yatim, prioritaskan. Punten, bukan menyampingkan yang ada dekat-dekat, tidak ya. Namun kalau misalnya ada yang dia yatim di kampung-kampung, rasa-rasanya agak susah untuk istilahnya apa? Terdanai mereka ini. Subhanallah, agak sulit ya. Saya beberapa hari yang lalu, ya bukan apa, hanya cerita saja gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada yang lainnya. Begitu ada dalam satu kelompok mengundang untuk buka bersama. Saya dari sana, dikumpulkan anak yatim sebelah sana gitu. Ada kita di sini, ada beberapa tamu-tamunya di sana. Subhanallah, iya. Itu begitu saya duduk menjelang maghrib, Masya Allah, luar biasa. Itu yatim makmur banget, semuanya punya handphone. Iya. Saya lihat semuanya punya handphone. Saya lihat ini yatimnya, saya lihat ini nggak salah ini, pegang handphone semuanya. Jangan-jangan kita kasih duit buat pulsa lagi nanti. Subhanallah, saya lihat bahkan ada beberapa orang tuh dengan handphonenya lagi asik main apa, gamenya gitu. Gini. Oh, saya diam aja, oh gitu. Hanya ya begitulah kira-kira. Iya. Jadi harus pilih-pilih juga dengan menyebutkan yatimnya bagaimana, yatimnya seperti apa. Kenapa? Di sini au miskinan dza matrabah, atau orang miskin dza matrabah, turab. Jadi maknanya la syaqabit turab. Maknanya apa? Miskin sekali. Miskin sekali, fakir. Ya au miskinan dza matrabah. Lihat, kalau dalam Al-Qur'an ada kata dipisahkan antara fakir dan miskin, berarti itu adalah fakir lebih dahsyat baru miskin. Iya. Seperti innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir lebih dahsyat, miskin di atasnya. Tapi dalam Al-Qur'an hanya dikatakan miskin, berarti fakir berada di dalamnya. Bisa dipahami ya? Kalau dikatakan miskin berarti fakir ada di dalamnya. Tapi kalau hanya fakir, miskin, itu fakir duluan baru miskin. Tapi kalau hanya miskin saja, fakir berada di dalamnya. Bisa dipahami nggak Bunda? Seperti itu ya. Apa bedanya fakir sama miskin? Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir dari F, miskin dari M, bukan. Iya. Fakir
fakir bisa makan tapi nggak tahu nanti makan apa lagi, nggak ada penghasilannya, nggak ada pekerjaan tetapnya. Hari ini makan nggak tahu nanti maghrib makan apa ya, itu fakir. Malam ini makan besok apa, itu nggak tahu, itu fakir. Kalau miskin punya pekerjaan tapi nggak cukup, itu miskin. Subhanallah. Iya, jadi ada fakir. Tapi kalau dikatakan miskinan atau miskinan, berarti di situ fakir berada di dalamnya. Pokoknya bunda, kalau dalam Al-Quran digambarkan kata-kata tulisannya hanya miskin, berarti itu maksudnya juga fakir ada di sana. Tapi kalau dipisahkan fakir, miskin, berarti fakir dan miskin berbeda. Fakir lebih dahsyat dibanding miskin. Subhanallah, seperti itu ya. Oh miskinan dha matrabah, atau Anda memberikan infak kepada orang yang fakir miskin yang susah mendapatkan rezekinya, Anda kasih. Ulangi lagi. Ternyata ini semuanya berkaitan dengan apa? Sedekah. Iya, di sana dikatakan falak tahamalakum, mau nggak? Masuk dengan cepat untuk menyampai ke surga itu. Masuk dengan cepat, berat, jadi kuat masuk dengan cepat. Bayangkan saja orang kalau masuk ke pintu yang dikunci dengan cepatnya masuknya, kalau didobrak itu nggak ada, dobrak, blek, santai nggak ada, ngedobrak tuh, buka dong, dobrak tuh, nggak ada gitu dobrak. Tapi kalau ngedobrak gimana? Tenaga, berat, keluar, nggak ada. Ini pintunya didobrak, pelan-pelan gitu. Ini mau pocok-pocok apa? Goyangannya. Tapi kalau dibongkar, jebret keluar, bayangkan itu. Jadi langsung trut masuk ke dalam Jannatul Firdaus, atau surga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Apalak tahmal aqabah? Iya. Wa ma adraka mal aqabah? Apa yang bisa menyampaikan ke sana itu? Ya, kesulitan apa sehingga kita ini tidak bisa menjadi ahli jannah? Tolong berikan kepada kami apa yang dapat mendobrak kesulitan itu sehingga menjadi ahli jannah. Jawabannya fakku raqabah. Satu, bebaskan hamba saya, yang susah bebaskan. Yang keduanya apa? Keduanya berikan makanan kepada orang yang lapar. Ketiga, kepada orang fakir miskin. Bukan fakir miskin, kepada yatim dulu. Ya, yatiman dha maqrabah. Ya. Selanjutnya, miskinan dha matrabah, atau kepada orang miskin. Subhanallah, 4 ini. Semuanya berkaitan dengan sedekah. Dengan sedekah. Masya Allah, ini bulan Ramadan apalagi. Luar biasa. Ada sekecil apapun berikan. Subhanallah. Luar biasa. Thumma, lihat. Kana minal ladzina amanu. Tapi punten, sehebat-hebat orang itu sedekah, dia bebaskan fakku raqabah, selesai, it'amun fi yaumin dzi masghobah dia lakukan, yatiman dha maqrabah dia lakukan, miskinan dha matrabah, yang 4 ini dilakukan. Tapi kalau nggak ada syarat ini nggak bisa. Apa syaratnya? Tsumma kana minal ladzina amanu, dengan syarat yang melakukan 4 hal ini itu adalah orang yang beriman. Syaratnya orang beriman. Kalau nggak iman nggak bisa. Kalau nggak iman tidak bisa. Jadi syaratnya apa? Iman. Hebat bunda. Iman ini yang dapat, punten, iman ini yang dapat memberikan kekuatan kita untuk menjadikan ahli jannah. Orang infak, orang sedekah, santuni yatim piatu, santuni orang fakir miskin. Kalau nggak iman, bisa membuka pintu surga? Tidak bisa. Jadi yang paling kuat yang kita miliki itu iman. Saya sampaikan bunda punten. Kalau secara fisik makhluk Allah yang mukallaf yang paling lemah itu manusia. Secara apa? Fisik. Tubuh kita ini lemah. Tubuh kita ini lebih lemah, jauh lebih lemah tubuh kita ini daripada jin. Jin itu akuya. Jin itu kuat. Tapi jangan protes dulu nih. Santai dulu. Tubuh kita ini lebih lemah, lebih loyo ketimbang tubuhnya jin. Malaikat tubuhnya kuat, iblis tubuhnya kuat. Tapi punten, iblis, jin, punten, bisa kalah dengan kita. Apa? Karena kekuatan yang kita punya. Apa sumber kekuatannya? Iman. Kalau mengandalkan tubuh, kita ini loyo. Kalau mau berantem sama jin, kalah. Tapi kalau mengandalkan dengan iman, kalah mereka. Jadi yang kita memiliki, yang kita miliki paling kuat itu adalah apa? Iman. Yang paling kuat itu iman. Iman yang kita miliki, yang paling kokoh, yang paling kuat. Iya. Jadi kalau tanpa iman, loyo kita ini. Sekarang saya tanya, jin bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Iman bisa kelihatan? Nggak. Nah, lawannya itu yang gaib dengan yang gaib, ya iman kita. Maksudnya ada, maksudnya tanpa kelihatan. Tapi dengan iman itu bisa mengalahkan apapun yang ada. Maka para alim ulama mengatakan, tubuh kita lebih lemah
daripada tubuh jin. Tapi kita bisa mengalahkan mereka dengan iman. Subhanallah. Tubuh kita lebih lemah daripada setan. Tapi punten, iman kita bisa mengalahkan setan. Karena yang paling kuat yang kita miliki adalah iman. Maka summa kana minal ladina amanu. Punten, orang infak, orang sedekah, orang memberikan santunan kepada yatim piatu. Konsep atau syarat yang pertamanya adalah iman. Tanpa iman nggak bisa bongkar itu. Jadi yang paling kuat itu adalah sebenarnya apa? Iman. Mungkin nggak bunda bisa berikan santunan kepada yatim piatu tanpa iman? Kalau orang kafir bisa saja. Tapi punten, dia hanya mendapatkan pahala dunia tanpa mendapatkan pahala akhirat. Apapun. Saya ulangi lagi. Kebaikan orang kafir di dunia ini, saya ulangi lagi. Orang kafir yang berbuat baik di muka bumi ini Allah balas, tapi hanya di dunia. Bisa dipahami ya? Orang mukmin berbuat baik di dunia, Allah balas dua, di dunia dan di akhirat. Yang lebih banyak lagi di mana? Akhirat. Seperti itu. Syaratnya tsumma kana minal ladzina amanu. Ini iman. Gimana kalau imannya baru nih hari ini, padahal baiknya udah dari dulu? Ada nggak yang begitu mungkin? Ada. Baiknya dari dulu, cuma imannya sekarang ini gimana amalannya? Ditanya. Dulu ada yang namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah seorang yang mana di zaman jahiliyahnya itu, di zaman sebelum Rasulullah, di zaman jahiliyah, Masya Allah berikan santunan yatim piatu, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, menolong orang yang susah. Hakim bin Hizam, bantu. Ini Hakim bin Hizam. Subhanallah. Tiba-tiba di masa tuanya Islam. Ditanya Siti Aisyah, ya Rasulullah bagaimana tentang nasib Hakim bin Hizam? Kenapa? Kasihan dikali, dia udah tua, harta sudah habis. Maksudnya karena sudah tua nggak bisa lagi apa? Cari nafkah lagi. Ya. Dia hanya cukup untuk dirinya sendiri. Hartanya sudah tidak ada lagi. Karena waktu masa mudanya, hartanya pun digunakan untuk sana sini banyak bantu. Pokoknya terkenal di kota Makkah, Hakim bin Hizam ini orang yang paling dermawan. Tapi sudah tua, dermawan apa lagi? Hartanya sudah tidak ada. Tapi dia sekarang Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Subhanallah. Adapun karena dia sudah Islam, apa yang telah disumbangkannya selama dia jahiliyah masuk ke dalam syariat Islam. Luar biasa. Al-Islam yujubbu ma qablah. Islam ini kalau ada orang yang sekarang ini mu'allaf masuk dalam syariat Islam, kejelekan yang di belakangnya terhapus, tapi apapun pernah kebaikan yang dia lakukan itu ikut masuk di situ. Subhanallah. Iya. Ada yang, aduh kenapa saya nggak Kristen dulu ya? Jangan, subhanallah. Iya. Itu ada hikmah kayak kemarin beberapa bulan yang lalu. Ada nggak di sini? Mungkin kalau lagi libur, lagi nggak kerja, beliau ada. Iya. Saya lupa namanya waktu hari Pasutri hadir ya. Iya, doakan semoga istiqomah beliau. Iya. Dan subhanallah. Nah, kalau orang sudah masuk Islam, amalan buruk yang pernah dia lakukan di belakang terhapus. Amalan baik yang pernah dia lakukan ikut ke dalam apa? Rekening Islamnya. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah keindahan yang luar biasa. Ini yang dinikmati oleh orang-orang yang masuk Islam. Al-Islam yujubbu ma qablah. Maka dikatakan Hakim bin Hizam ini adalah masuk dalam Islam. Iya. Terus bagaimana amalan yang dulunya? Masuk. Dia dapat apa? Pahala. Masya Allah. Lain dengan seorang lagi namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an mirip dengan Hakim bin Hizam. Infak sana sini. Tapi punten, sampai akhir hayatnya dia menyaksikan Islam tapi tidak Islam. Bagaimana hasilnya? Ke laut. Habis, sudah selesai, nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada jejak yang baik, nggak ada jejak baik yang baik. Selesai. Itu namanya siapa? Abdullah bin Jud'an. Iya. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, syarat kita untuk memberikan apapun kebaikan, syaratnya apa tadi? Iman. Selanjutnya apa? Watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Karena yang paling gampang dilakukan oleh manusia itu adalah menasihati. Gampang nggak menasihati? Gampang. Yang paling gampang dilakukan oleh manusia itu adalah menasihati. Iya. Menasihati paling gampang. Coba aja siapapun yang paling bandel sekalipun kalau menasihati gampang. Pencuri pun kalau sudah menasihati gampang. Kalau kata pencuri jangan mencuri ya, dari tadi malam udah mencuri. Iya. Jadi dia bisa begitu tuh. Ya, orang-orang menasihati itu gampang. Makanya yang paling gampang dilakukan oleh manusia diantaranya apa? Mencuri. Yang kedua apa yang paling gampang dilakukan oleh manusia setelah mencuri? Menasihati. Jadi mencuri lagi. Yang paling gampang dilakukan oleh manusia apa? Menasihati. Lagian ibu diam terus. Yang paling gampang dilakukan oleh manusia apa?
Menasihati. Yang kedua apa? Mengkritik. Benar, mengkritik paling gampang. Mengkritik. Tapi kritik itu astagfirullahaladzim. Kritik itu hati-hati. Saya sampaikan, ini mumpung di majelis yang sangat indah ini. Bunda, hati-hati dengan bulan Ramadan ini. Dengan bulan Ramadan ini ada hal yang perlu sangat dihindari. Dosa tertua yang pernah ada di bumi dan di langit. Dosa tertua yang pernah ada di bumi dan di langit. Dosa apa? Hasad. Hasad itu dosa tertua itu. Tertua. Maksudnya apa? Pertama kali makhluk yang berdosa itu gara-gara hasad. Siapa itu? Iblis. Jadi ketika Adam diciptakan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan ciptakan di muka bumi khalifah. Iblis itu bukan, oh iya, kata iblis apa? Kenapa Adam bukan saya? Itu hasad. Kenapa Adam bukan saya? Saya kan lebih tua. Saya kan lebih bagus. Kenapa dia? Nah, itu percikan hasad itu. Hasad. Gara-gara hasad jadi sombong. Gara-gara hasad itu jadi sombong. Hasad itu ada dalam 3 tingkatan. Ada berapa? 3 tingkatan. Tingkatan pertama apa? Tingkatan pertama, hasad itu tidak suka melihat orang lain senang. Itu tingkatan pertama itu. Tidak suka melihat orang lain senang, itu hasad tingkat pertama. Kalau hasad tingkat kedua, berangan-angan agar nikmat yang dia miliki hilang. Kapan hilangnya tuh nikmatnya ya? Kok kayaknya dia sehat terus suaminya ya, nggak seneng. Kapan sakitnya dia ya? Nah itu hasad tuh. Iya. Kok rezekinya lancar terus ya, nggak seneng. Kapan di PHK-nya ya? Nah itu dia. Iya. Itu tingkat kedua hasad. Tingkat ketiga, klimaks, ngelihat kayak tetangga nih lancar banget ya usahanya ya. Kapan dia di PHK-nya ya? Nggak di PHK. Langsung hasad ketiga. Gimana caranya biar dia jadi susah nih? Kayaknya bakar aja rumahnya. Na'udzubillah. Kayaknya nanti ban mobilnya dikempesin aja nih. Pokoknya orang hasad begitu, Bunda. Dan punten. Dalam perkataan likulli qalbin lahu budratu bil hasad. Setiap hati itu punya budra itu apa ya? Punya benih hasad. Setiap manusia punya benih hasad. Setiap manusia tuh ada benih hasad. Ada benih hasad tuh ada. Iya. Ada. Di siapapun ada. Nggak peduli dia itu anak nabi, anak rasul pernah. Iya, punten. 10 keluarganya Yusuf alaihissalam itu putranya siapa? Putranya Yakub kan? Putranya Yakub, benar. Putranya Yakub. Putranya Nabi Allah Yakub 10-10-nya hasad, berjamaah lagi. Hasad untuk membunuh apa? Bunuh Yusuf alaihissalam. Hasad. Kalau sudah hasad itu nggak lihat, oh kalau ulama nggak hasad, itu paling bahaya. Kalau udah para alim ulama ada hasad di sana, oh itu paling bahaya. Kenapa? Ibaratnya kalau ulama hasad itu lebih bahaya lagi. Persis kalau anak kecil perang, Kalau anak kecil berantem, namanya anak kecil, paling berantemnya kayak apa ya? Anak kecil bayi atau bayi lah 4 tahun, tonjok-tonjok itu. Coba kalau orang udah gede berantemnya, kira-kira gimana itu? Lebih bahaya kan? Bisa pakai pisau, bisa pakai pistol. Punten, kalau seorang yang berilmu sudah hasad, bahaya. Dia akan mengeluarkan dalil itu dan ini dan itu dan ini. Dia akan tidak suka dengan ada orang yang mendapatkan kebaikan, dipuji, itu nggak suka. Misalnya, itu hebat orang itu ya, Masya Allah, tahajudnya rajin, apalagi pengajiannya rajin, terus lagi infaknya rajin, hebat ya. Orang hasad, isi emang dia bagus sih, cuma nggak bisa ngurus anak. Nah itu tuh, dia cari kejelekannya itu. Iya, ada aja orang hasad tuh, makanya tadi akan cari mana yang jeleknya. Iya, dia tuh rajin ngajinya rajin, sholatnya rajin, infaknya rajin. Iya sih rajin semuanya, cuma pakaiannya tuh masih begitu. Masih dicari apa? Pokoknya kira-kira orang lain tuh biar tidak apa? Biar jatuh gitu. Nah ini ngeri sekali. Nah mungkin kita tidak tahu hasad dan tidak hasad, tapi hati-hati karena setiap manusia punya benih hasad di dalam hatinya. Dan lihat Bunda, camkan baik-baik. Fima makna, ya. Setiap kenikmatan yang ibu miliki, sekali lagi, setiap kenikmatan yang Bunda dapatkan itu mengundang hasad orang lain. Bisa dipahami nggak maksud saya ini? Ibu nikmat mendapat kenikmatan itu undangan hasad untuk orang lain, mengundang hasad dari orang lain. Bisa jadi. Maka kalau ibu punya nikmat, wa bi ni'mati rabbika fahadits, itu kan katakan sama orang-orang yang sehati dengan kita, seperasaan, secinta, sesayang. Jangan ketemu orang hasad, alhamdulillah anak saya lulus, kurang ajar baru lulus gitu. Subhanallah.
Bilangnya itu bilang sama orang-orang yang apa ya? Yang baik gitu, yang sehati. Maka dikatakan min syarri hasidin idza hasad. Nah, dosa tertua yang ada di bumi dan di luar bumi itu adalah hasad. Hasad. Kalau orang sudah hasad, apapun bisa dilakukan. Bunuh bisa, ngadu domba bisa, nyihir bisa. Itu kalau orang sudah hasad itu kayaknya nggak bertempat di mana dan di mana, tidak untuk siapa dan siapa. Hasad itu selalu ada. Hasad. Obatnya hasad apa? Obatnya hasad apa? Iri kan, iri tadi kan, iri itu tidak suka melihat orang lain senang gitu ya. Sampai-sampai punten, ada cerita hasad bukan dari hadis ini, bukan dari hadis. Jadi dari satu kampung, perumpamaan saja, tapi renungkan. Orang hasad itu kayak begini. Di satu kampung ada orang yang hasad. Pokoknya orang lain pada nggak suka karena orang itu orang hasad. Oh, gaul sama orang hasad itu susah, iya. Akhirnya orang satu kampung itu menjauhi. Tapi ada satu orang, kasihan, saya temenin aja lah, nggak apa-apa lah. Cobalah ditemenin. Dalam perjalanan, subhanallah, malam-malam ada yang begal. Tangkap dua-duanya, curi barangnya, pistol. Kamu dua-duanya akan kami bunuh. Kamu akan ditembak dua-duanya. Dua-duanya mau jangan dibunuh. Pokoknya dibunuh. Akhirnya begalnya ngomong gini, tetap kami akan bunuh, tapi akan memberikan pengabulan apa yang kamu inginkan. Kamu minta apa sebelum dibunuh? Orang yang gak hasad bilang, aku ingin telepon sama istriku. Biar apa? Aku minta pamit kepada istriku dan minta maaf kepada istriku, dan aku memberikan amanah kepada istriku apa yang harus dikerjakan sebelum aku dibunuh. Rasa-rasanya kalau sudah bicara sama istri, plong, tenang. Oh iya, nih handphonenya, silakan. Kamu belum bilang, kamu mau minta apa? Orang hasad, aku minta jangan kau kasih handphone dia, jangan biarkan dia telepon sama istrinya. Kenapa? Karena aku tidak suka melihat dia tenang. Subhanallah. Nah itu kalau orang sudah hasad begitu tuh. Orang hasad tuh istilahnya nggak ada untungnya, nggak ada ruginya buat dia gitu. Tapi namanya hasad begitu. Nggak suka aja, nggak suka. Nah itu min syarri hasidin idza hasad, hati-hati. Setiap kenikmatan yang ibu punya mengundang hasad dari orang lain. Iya. Makanya hati-hati. Nah bulan Ramadan ini kikis hasad ini sebanyak-banyaknya. Bersihkan. Sebersih mungkin hasad ini. Iya, hasad ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama kali atau dosa yang tertua yang pernah ada di bumi dan di langit itu siapa? Itu apa? Hasad. Iblis. Kalau di bumi siapa yang pertama kali hasad? Qabil. Gara-gara apa? Qabil hasad kepada Habil. Gara-garanya apa? Kurban. Jadi kalau Qabil usahanya Qabil itu bercocok tanam. Usahanya Habil itu adalah apa? Berternak. Lalu Allah meminta untuk kurban. Lalu Qabil mengorbankan benda yang jelek-jelek. Gandum yang udah rusak, taruh aja sana lah. Habil berkurban dengan kambing yang bagus sekali. Lalu Allah menerima yang punya Habil, menolak punya Qabil. Aturan introspeksi kan? Kata Qabil, kenapa punya dia diterima saya enggak ya? Itu aturan begitu. Tapi yang namanya Qabil bilang apa? Kenapa pilih kasih Allah ini? Kenapa dia diterima saya enggak? Kalau orang hasad, saya bunuh tuh. Akhirnya dibunuhnya siapa? Habil. Gara-gara apa? Hasad. Na'udzubillah. Jauh dari sifat hasad itu. Kenapa? Di bulan Ramadan bagaimana kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa membersihkan hati? Maka saya katakan hasad ini bagian daripada penyakit hati. Saya katakan tadi dari awal, cuci hatimu sebelum mencuci wajahmu. Iya. Kenapa? Karena hati lebih dicuci duluan, nanti akan berpancar kepada wajah. Ini perkataan yang sangat baik sekali disampaikan para alim ulama. Saya ulangi lagi. Subhanallah. Syarat yang pertama, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati. Ya, wa tawasaw bil marhamah, dan saling menyambung silaturahim. Syaratnya, satu iman, keduanya ada rasa cinta untuk saling menasihati, yang ketiganya silaturahim. Wa tawasaw bil marhamah, ini adalah silaturahim. Bunda syaratnya ya. Falaqtahamal aqabah, syaratnya untuk iqtihamul aqabah adalah tadi apa? Syaratnya iman, saling menasihati dalam kesabaran. Selanjutnya apa? Menyambung silaturahim. Masya Allah, menyambung silaturahim. Selanjutnya
Ulaika ashabul maimanah. Orang seperti itu akan mendapatkan catatan dengan tangan kanannya. Ulaika ashabul maimanah. Subhanallah. Yang tadi. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun mereka orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, masy'amah, ya. Lalu dikatakan alaihim narum muqsadah. Dia ini berada dalam neraka yang muqsadah. Muqsadah, tahu muqsadah? Muqsadah itu tertutup rapat sekali. Tapi apinya nyala. Tahu presto? Nah, itu muqsadah. Iya. Jadi kalau ada daging ditaruh, itu presto, krek krek, itu muqsadah. Oh, kalau ibu-ibu ngeliat presto langsung ingat. Di dalamnya ada apa di dalamnya? Ini neraka ceritanya, di dalamnya ada apa? Ada air. Cerita manusia, subhanallah, di dalamnya ada manusia. Muqsadah, terikat. Masya Allah. Coba daging aja bisa lembek di situ. Nah, ini punten alaihim narum muqsadah. Buat mereka itu ada api neraka yang muqsadah, tertutup rapat, rapi, nggak bisa keluar. Apinya tetap di situ. Nauzubillah. Maka punten, entah apa yang terjadi bagi orang yang punten tidak beriman. Iya. Ataupun la haula wala quwata illa billah, tidak beriman, lalu pastinya tidak memberikan nasihat kepada yang baik, selanjutnya ataupun tidak menyambung silaturahim. Ini adalah bahaya yang sangat mengancam kepada siapapun yang melakukan hal ini. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan dalam surah ini Allah bersumpah. Allah bersumpah. Lihat kata-katanya, rangkumannya. Dalam firman Allah ini Allah bersumpah dengan sumpah tadi saya katakan la uqsimu bihadzal balad, dengan kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, keleluasan Rasulullah untuk melakukan apapun di kota Mekah ketika mau futuh Mekah. Wa walidi wa mawalad, dan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan Adam dan pada keturunannya. Apa isinya? Sesungguhnya manusia dalam keadaan capek. Sampai kapan? Sampai nanti sudah sampai sorga Anda tidak capek lagi. Selagi masih menuju belum sorga, Anda masih capek. Maka jadikan sorga ini adalah tujuan kita, dan sorga tidak akan didapatkan kecuali dengan ridho Allah. Maka hidup ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho pimpinan, bukan mencari ridho istri, bukan mencari ridho suami, bukan mencari ridho anak, bukan. Tapi apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh manusia, nggak apa-apa. Yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang kita ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Kadang-kadang orang lebih mengutamakan gimana sih caranya biar bos ridho, bagaimana sih biar pimpinan ridho. La haula wala quwata illa billah. Saya menemukan beberapa orang yang tadinya berjilbab, sekarang kerja tidak berjilbab. Saya jumpa lagi. Saya katakan, Mbak, perasaan lo jilbab? Iya, kenapa? Peraturan. La haula wala quwata illa billah. Peraturan, banyak sekali. Peraturan. Naudzubillah. Iya, naudzubillah. Lalu dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ingat ya, Anda ini selalu dalam keadaan keluh kesah dan capek. Sampai nanti Anda menuju surga. Maka capek Anda lakukan akan berakibatkan Anda ke surga atau ke neraka. Iya. Subhanallah, sampai modal yang aku berikan, kekuatan atau harta, bisa menjadikan kekuatan itu menjadi ke neraka. Dan bisa juga kekuatan yang Anda punya menjadi ahli di surga. Dan harta yang aku titipkan bisa juga dengan harta menjadi ahli neraka, dan bisa juga harta menjadikan ahli surga. Iya. Maka punten, yang punya kekuatan apa? Saya nggak kuat-kuat bang. Ibu punya kekuatan. Punya kekuatan mata melihat, kekuatan telinga, subhanallah, kekuatan bicara, kekuatan untuk berjalan, kekuatan untuk bekerja. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kekuatan itu seperti mata yang Allah berikan itu adalah dari Allah, ya? Wa lisana wa syafatain, dan lisan yang Anda punya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong gunakan semuanya ini karena semua datang dari Allah, gunakan untuk di jalan Allah. Lalu hadainahu najdain. Nah, ingat, Anda punya kekuatan apapun, tetap di depan Anda ada dua jalur. Jalur baik dan jalur buruk. Maka aku utus para nabi dan para rasul untuk mengarahkan kepada jalan yang baik. Salah satu jalan baik yang dapat menembus Anda menjadi ahli jannah, diantaranya adalah Anda harus lakukan hal ini dengan cepat dan secepatnya dan kekuatan. Maksudnya dengan iman yang ada. Apa? Dipegang perkataan mengatakan fakku raqabah, bebaskan raqabah. Hamba saya. Bebaskan orang-orang dalam kesusahan. Bebaskan yang namanya para tawanan. Apalagi au it'amun fi yaumin dzi masqabah. Anda berikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Terus Anda juga berikan kepada fakir miskin, ataupun sebelumnya berikan kepada yatim piatu. Tapi usahakan kepada yang kenal. Kenapa? Antara hikmah yang kenal, satu,
tidak salah memberi? Insya Allah karena kenal. Ya. Yang keduanya, di situ ada silaturahim yang ada. Yang ketiganya, sedekah. Tapi kalau dilihat dari pahala, satu sedekah, yang kedua silaturahim. Tapi yang ketiganya boleh diambil dengan menyebutkan kita percaya dan yakin. Jadi tidak kemana-mana, belang-belang hilang entah kemana. Iya, walaupun tetap pahala ada. Subhanallah. Luar biasa. Tapi dengan syarat, iya dengan syarat, apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama iman. Summa kana minal ladzina amanu, iman pertama kali. Wa tawashaw bis sabr, untuk selalu menasihati dalam kesabaran. Wa tawashaw bil marhamah, menjalin silaturahim. Masya Allah. Ulaika ashabul maimanah, yang melakukan itu pasti akan mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, ahlul jannah. Adapun orang-orang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia adalah ashabul masy'amah, dia akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Adapun orang-orang kafir, dia akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Naudzubillah. Apa yang dia dapatkan? Alaihim narum muqsadah, dia berada dalam nar yang muqsadah, tertutup rapat, ibarat presto yang tidak bisa keluar airnya dari situ. Habis di situ, habis di situ. Kenapa? Panas. Naudzubillah. Ini adalah kesimpulan daripada suratul Balad. Iya. Kenapa? Suratul Balad ini adalah surah yang dikatakan al-balad, maksudnya adalah tanah Makkah al-Mukarramah, ataupun yang disebut dengan tanah haram. Kenapa dikatakan tanah haram? Saya sudah sampaikan, disebut tadi kenapa disebut dengan tanah haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Kesempatan yang datang surat yang lebih panjang lagi, tapi Masya Allah berkaitan dengan keadaan yang baik sekali tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan selanjutnya ya, ini adalah hal yang terbaik untuk tazkiyatun nafs dalam suratul Fajar. Dalam suratul Fajar, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad, dan selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh yang luar biasa dalam suratul Fajar. Insyaallah seperti datang kita akan membahas dengan suratul Fajar. Insyaallah suratul Fajar. Gimana? Hasad. Oh iya, belum kasih tahu obatnya ya? Benar. Oh iya. Hasad, obatnya hasad. Apa obatnya hasad? Lihat Bunda. Hasad itu kan iri tadi ya. Ibu, saya tanya, ibu kalau misalnya anak ibu nanti lebih sukses dari ibu iri nggak? Enggak ya? Misalnya ibu ini seorang perawat, ibu perawat, tiba-tiba anaknya mau jadi dokter. Mah, aku mau jadi dokter. Kata bapaknya, jangan, harus di bawah kita dia. Begitu nggak kira-kira? Enggak ya? Mau jadi dokter nak? Dukung nak, ayo nak jadi dokter nak. Subhanallah. Begitu nanti anaknya jadi dokter, Masya Allah, sebentar lagi jadi dokter. Kata bapaknya, kata ibunya, Pak, bahaya Pak. Kenapa? Ini anak mau jadi dokter. Jegal Pak, jangan. Nggak ada. Subhanallah. Ibunya jadi dokter, anaknya mau ngambil dokter spesialis. Mah, kayaknya aku mau ngambil spesialis. Duh Pak, bahaya Pak nih. Saingan ini. Nggak ada. Anaknya lebih sukses, ibu bapaknya akan lebih apa? Bahagia. Saya tanya, kenapa ibu bahagia ketika anaknya lebih sukses daripada ibu? Kenapa bahagia? Sayang. Cinta yang dapat menghilangkan hasad. Subhanallah. Iya, cinta dan sayang menghilangkan hasad. Kalau antara tetangga dan tetangga, Masya Allah, ada cinta, sayang, ikhwah, kira-kira hasad itu nggak ada. Bahagia tetangga, bahagia kita, Masya Allah. Ada nggak tetangga bahagia, kita lebih bahagia? Ada nggak begitu? Susah kayaknya ya. Tapi kalau anak bahagia, sukses, orang tua lebih bahagia kayaknya. Bisa yakin kan? Yakin, Masya Allah, ini anak sukses, anak bahagia, orang tua jauh lebih bahagia. Itu karena cinta, sayang. Tetangga bahagia, kita lebih bahagia dari tetangga nggak kira-kira? Kayaknya, tetangga ngebangun rumah, duit dari mana sih? Kerjaannya apa? Paling sebentar lagi dipanggil KPK. Coba itu aneh ya. Jadi saya sampaikan Bunda, obat hasad itu mahabbah. Cinta. Kalau sudah cinta nggak ada hasad, insya Allah. Makanya Rasulullah SAW sebelum menjadikan Islam di kota Madinah berkembang, Rasulullah satukan dulu antara muhajirin dan ansor dengan persaudaraan. Iya, persaudaraan. Kenapa? Karena hanya persaudaraan saja yang dapat menyelesaikan apa? Hasad. Iya. Kalau sudah saling cinta, Masya Allah, begitu masuk ke Rumil misalnya, kan banyak tuh apa? Sendal. Banyak sendal nggak tuh? Banyak sendal kan?
Kalau ada orang hasad, geser-geser, dianya sendiri taruh situ. Yang kiri geser-geser taruh situ. Subhanallah. Tapi kalau bayangkan kalau itu sendal anak kita, berani geser nggak kira-kira? Taruh dulu. Subhanallah. Sama sendalnya aja hasannya. Siapa sih? Tinggi banget nih sendal nih. Subhanallah. Siapa nih sendal nih kayaknya hitam banget begini. Ini sendal nggak pernah dicuci apa? Hasan, subhanallah. Ini sendal keplek-keplek di sini. Astagfirullah. Pokoknya tapi ini sendal bagus banget nih. Apa nih? Coba foto nih, cari nanti di Bukalapak berapa harganya. Ada yang gila sendal tuh nungguin begitu dipakai, kirain nungguin buat apa? Begitu mbaknya, assalamualaikum mbak, apa kabar mbak? Itu sendalnya merek apa mbak? Dari tadi tungguin dari pagi, subhanallah. Dia penasaran bikin sendal seperti itu. Tapi obat hasad itu adalah apa? Habba, cinta. Cinta, kalau sudah saling mencintai, insya Allah tidak ada hasad. Abang adik bisa ada hasad? Bisa. Bisa. Kenapa? Ya itulah. Hasad itu apa tadi saya katakan, benihnya sudah ada di antara kita, sudah ada. Makanya subhanallah, tanamkan dengan rasa cinta, cinta dan cinta, ya. Lalu bagaimana cara menyebarkan cinta? Cara menyebarkan cinta Rasulullah SAW, absus salam. Coba sebarkan salam. Assalamualaikum, 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 seperti itu. Iya. Biasa kalau kita jumpa dengan kawan, bilang hai, halo, apa bagaimana? Alhamdulillah, assalamualaikum. Luar biasa. Ya, nikmat sekali. Ini ada, sebelum saya tutup, ada pesan. Iya, kita ada baksos untuk yatim piatu dan duafa, ya, berupa sembako murah yang insya Allah pada tanggal 4, ya, 4 bulan 7 itu bulan apa? Juli, ya, tanggal 4 bulan Juli. Iya ya, bulan ini benar, ya. Tanggal 4 bulan Juli, masih Ramadan 2015, ya. Sembako murah, masya Allah, bagi jamaah yang akan menyumbang bisa disalurkan melalui transfer ke rekening, ya, ke rekening Rumil. Sudah tahu kan, sudah disebarkan kan, ya? Ya, ada beberapa, kalau nggak salah saya juga sudah mendapatkan broadcastnya, ya. Ada beberapa yang bisa di apa namanya, ada panitia di Rumil ini untuk masalah ini, ya. Udah. Iya. Nah, ini dia nih, ya, bisa ke di sini ada bisa dihubungi ke Ibu Yuli, Ibu Susi, Ibu Tina, Ibu Ida dan Pak Ferry. Iya, silakan kalau mau melakukan baksos. Dan ini baksos sosial ini kemarin juga masya Allah, dan alhamdulillah dijual juga dengan harga apa? Sangat murah, lalu hasilnya diberikan untuk yang duafa segala macam. Bahkan kemarin saya kebagian cukup banyak untuk disampaikan ke daerah Sajira. Sajira, tahu nggak di mana daerah Sajira? Bukan orang Indonesia ini, Bu. Ya, Amerika tahu, Sumatera tahu, bukan Tasik. Sajira itu Banten, pedalaman. Saya bilang ini ujung dunia gitu. Begitu nyampe saya mentok udah kemana-mana lagi. No, di situ dibagiin, masya Allah, luar biasa. Karena kebetulan ada keluarga yang tinggal di sana. Jadi daerah Sajira itu luar biasa. Jadi kemarin sempat diamanahi. Ini tolong bagikan kemana saja, kemana. Alhamdulillah sempat nyampe ke sana. Masya Allah, iya. Jadi seperti itu. Jadi yang mau baksos ini silahkan segera untuk menyampaikannya ke Rumil, iya, ke Rumil. Untuk apa? Kita hanya memfasilitasi saja. Maksud saya untuk mewadahi saja. Setelah itu ibu yang menitipkan, kami yang menyampaikan. Ibu yang menyampaikan, menitipkan, kami yang menyampaikan. Seberapapun kayaknya di situ ada berapa gitu, nanti ada pengumuman lagi. Namun yang jelas mulai sekarang ini silahkan bisa hubungi dengan nama-nama yang tadi. Untuk baksos silahkan bismillah lillahi ta'ala falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah dikatakan au yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Ini kena semuanya. Ilmunya pas banget baru diajarkan. Iya, pas banget baru diajarkan, tinggal prakteknya. Coba prakteknya kayak gimana kira-kira ini? Bisa apa enggak nih? Iya, fakku raqabah namanya juga harus ngedobrak, iya. Ngedobrak, langsung ngedobrak, buka ininya apa? Tasnya segala macam, bukan begitu ngedobraknya. Tapi nanti bisa hubungin dengan mudah ke panitia yang ada di Rumil sini. Insya Allah dengan apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.